Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Sahabat Yud Kinanti, kita akan membahas satu tema yang namanya itu cerdas bergaul. Cerdas bergaul. Rupanya kecerdasan tidak hanya di sekolah, di kampus, tapi juga dalam pergaulan. Memangnya ada apa dengan pergaulan? Pergaulan itu adalah kita sedang berhadapan dengan segala macam hal ada di dalamnya. Itu yang disebut dengan pergaulan. Kita masuk ke supermarket, segala macam ada di dalamnya. Jadi adakah yang salah di sana? Tidak. Kita pergi ke supermarket ya sahabat Yud. Kita ketemu pisau, kita ketemu obat-obatan, kita ketemu sumber bahan pokok makanan. Sama juga kayak ke mall kan, kita bisa punya pakaian dan segala macam. Semuanya ada di sana. Dan di mall pun ada pencopet. Cuman pencopetnya nggak bilang-bilang. Dia tenang-tenang saja. Ada ibu-ibu yang mencopet dengan memakai baju yang lebar, diselipkan di bagian, dicepit di kaki, dicepit kiri kanan. Yaitu disebut dengan pergaulan dunia. Segala macam pun ada. Nah, pergaulan itu juga segala macam ada. Ada orang baik, ada orang jahat, ada orang pura-pura baik, ada orang pura-pura jahat. Nggak mungkin itu yang terakhir. Kalau pura-pura jahat itu namanya main drama, yaitu pemeran antagonis. Padahal temannya sendiri, itu kan pemain drama. Jadi kalau pura-pura jahat itu ya mungkin ngeprank gitu ya. Ngeprank. Apa sih ngeprank itu? Siapa sih yang mulai kata ngeprank? Itu pura-pura jahat. Ada yang pura-pura baik. Nah, yang ini yang bahaya. Pura-pura baik. Pura-pura baik itu sebetulnya adalah sifat daripada setan. Pura-pura baik. Seakan-akan membela, seakan-akan memikirkan dirimu, seakan-akan memahami pikiran dan perasaanmu. Masuk dalam kelompok pura-pura baik. Namun di balik semuanya itu ada niat jahat untuk menjebakmu, untuk memanfaatkanmu, untuk memakaimu. Apaan sih memakai? Emangnya pakaian? Ya ada. Nah, ada satu kasus, baca-baca nih ya. Jadi ada teman itu, jadi anak muda dengan anak muda suka bikin acara kumpulan di dalam rumahnya. Lalu kemudian yang teman yang pura-pura baik ini, dia memasang yang namanya tuh CCTV tersembunyi di kamar mandi. Coba sahabat Yud. Jadi kamar mandi pun tidak aman. Engkau pikir aman kamar mandi? Hah? Sudah ditutup kunci rapat, tapi ada mata di sana, yaitu CCTV. Itu terjadi. Itu disebut dengan pura-pura baik. Sehingga bagaimana cara cerdas bergaul? Cerdas bergaul itu harus bisa memilih. Berhati-hati dengan bertemu dengan orang yang pura-pura baik. Kalau bertemu dengan orang baik kan mudah, ya kita langsung tahu. Jadi berhati-hati dengan orang-orang yang pura-pura baik. Tapi yang baik ya sudah diterima. Tapi bagaimana kita bisa membedakan coba? Yang baik dan pura-pura baik, itu susah, gak gampang gitu. Gak gampang. Kok dia dulu baik ya? Kenapa dia begitu? Dia dulu setia ya? Kenapa sekarang ninggalkan saya? Ya karena itu, kamu menganggap orang itu baik, padahal orang itu adalah pura-pura baik. Ya, pura-pura baik. Jadi hindari orang yang pura-pura baik. Pahami bahaya, pahami tipuan, pahami jebakan. Yang tadi dibilang tuh, pasang CCTV di kamar mandi buat apa? Kalau bukan untuk kebutuhan kelainan secara seksual. Ada yang seperti demikian. Jadi berhati-hati ya, membedakan. Berhati-hati dengan orang yang pura-pura baik. Bagaimana cara cerdas bergaul? Jangan hanyut. Harus punya prinsip.
Kalau berani berkata tidak, menolak, itu adalah kecerdasan dalam bergaul. Jangan semua iya, semua diikutin. Jangan juga semua ditolak, semua tidak mau terlibat. Jadi harus tahu dalam bergaul itu mana yang harus dipilih, mana yang harus diikutin, mana yang tidak. Sama dengan tadi ke mall. Nggak mungkin sebuah dibeli kan? Uang kamu terbatas. Dan belilah sesuatu yang sesuai dengan keperluan, yang memberi manfaat buat dirimu. Bergaul pun sama. Bergaulah yang bisa membawa manfaat kebaikan buat dirimu, tapi jangan memanfaatkan orang lain. Jangan kemudian menimbulkan dampak buruk. Dan berani berkata tidak, jangan hanyut. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, kalau bertemu dengan teman-teman yang baik, bagaimana supaya pergaulannya baik? Tadi kan yang bahaya-bahayanya. Jangan suka debat kusir, jangan suka mau menang sendiri. Jangan terlalu banyak bicara, gantian kalau ngomong. Berikan rasa hormat kepada temanmu, supaya dia pun juga bisa memberikan hormat kepada kita. Ramah, tapi jangan hanyut. Betul? Memberikan dampak kebaikan buat orang lain. Hidupmu menjadi berkat, menjadi terang dan garam buat dunia ini. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan itu adalah seperti aliran sungai. Jadi sewaktu kamu masuk, kamu tidak sanggup berenang, sahabat Yudkin nanti tidak bisa menentukan arah, engkau akan hanyut, terbawa air, terbawa oleh arus pergaulan. Dan tergantung airnya mau kemana, kita nggak bisa menentukan. Orang dia arusnya lebih besar daripada kita. Jadi jangan salah gaul. Jangan salah gaul sehingga hanyut, terbawa arus, lalu mau kembali sudah tidak bisa lagi. Demikian sahabat Yudkin nanti, cerdas bergaul. Untuk keselamatan masa depanmu, cerdas-cerdaslah bergaul, bisa membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang pura-pura baik. Kalau ada orang yang pura-pura jahat, itu kalau nggak hoax, ngeprank, itu berarti sedang main drama. Yudkin nanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Shalom.